Halo. Halo teman-teman, Bahas ular ya. bahas ular sekarang ya. Jadi saya ngajak anak saya nih, namanya siapa Nom? Tanung. Namanya Syanu. Jadi saya pelihara ular, banyak lah pertanyaan yang bilang ularnya berbahaya nggak gitu. Jadi tadi sesuai info saya juga punya anak satu ini. Nah saya juga pasti sayang ya sama anak saya. Jadi ular yang saya pelihara juga pasti tidak berbahaya buat dia. Jadi memang dari awal juga kita nggak takut-takutin tentang ular, nggak cuma ular sih, apapun lah. Jadi memang anak kecil itu pada dasarnya kan tidak takut, kecuali ditakut-takuti oleh orang tuanya atau saudara-saudaranya. Nah, tapi khusus untuk ular ini memang bukan hanya dia berani karena tidak ditakut-takuti, tapi memang ular ini sifatnya jinak lah, bisa dibilang seperti Jinak. itu. Jinak. Jadi nyaman, saya juga nggak khawatir kalau anak saya bermain dengan ular ini. Mulai dari ini yang besar nih ya, ini yang gede. udah indukan, dia udah apa namanya sudah bertelur lah ini. Untuk yang sebesar ini pun, ya ini udah, yang ini sekali, waktu itu telurnya ada 7. Jadi yang dengan ular yang sebesar ini pun yang sifatnya ukurannya sudah indukan ya, saya tidak khawatir bahkan ketika di kalungan seperti ini. Anak sayanya juga tidak takut, tidak apa gitu. Berat tapi nggak apa-apa. Malah kadang dia sendiri yang minta untuk apa pegang ular, melihat ular gitu. Nah dia memang sukanya yang kecil-kecil nih. Nah ini contohnya, ini usia sekitar 1 bulan nih baru. Bisa sebulan. Tunjukin kamera. Kita gimana? Ini lucu, kecil tapi lucu. Yang gede juga lucu. Ya, nah ini yang usia babynya. Baby. Jadi dia paling suka nyari yang ukuran kayak gini nih untuk main, katanya. Mainnya pun ya dia pegang-pegang, dia mainkan di tangan. Bisa dimain, dilepas. Dilepasin, nanti cari geraknya kemana gitu ya Num. Itu ditaruh. Selain dia jinak ya, selain dia aman untuk anak kecil, jelas aman ini. Dia tidak akan menggigit, apalagi posisi ketika sudah di luar kandang seperti ini. Memang kalau dia posisinya lagi di dalam kandang dan biasanya di malam hari, kan dia aktifnya di malam hari, apalagi pada saat jadwal dia makan, itu saya tetap harus hati-hati. Saya tidak akan membiarkan nanti digigit, dikira makanan. Iya, saya tidak akan memperbolehkan anak saya juga untuk membuka langsung dari kandang. Jadi tetap saya yang mengambil dari kandang, saya buka, saya ambil ularnya. Kalau udah di luar kandang sih sudah jelas bisa dibilang 99% aman lah. Dia tidak akan melihat, dia udah tahu lah mana, ternyata ini bukan makanan. Nah selain dari amannya juga, ular ini juga variasinya banyak. Tadi ini ada yang warnanya agak-agak ke kuning, tadi yang kecil ini agak-agak ke hitam. Ini ada juga yang sedangnya warnanya lebih ke warna putih. Sangat berbeda dengan motif yang ini atau motif yang kecil tadi. Padahal ini secara jenis sama, ini ball python juga. Ini lucu, ya, warnanya bagus. Coraknya bermacam-macam, itu yang bikin kenapa ball python itu tidak membosankan. Namanya bisa ada dapat apa? Warnanya apa? Betul. Kan nanti jadi seru. Yang ini dikawinin sama yang ini dapat yang lain lagi. Gitu ya. Dapat yang banyak. Ya, gitu. Sampai di situ ada. Di kandangnya banyak. Jadi anak saya ini juga kadang kalau saya lagi bersih-bersih kandang, dia suka bantu. Bahkan pada saat ngasih makan pun dia udah berani untuk mengambil tikusnya. Gimana kalau ngasih makan gimana? Diambil tikusnya, terus ditaruh di tempat. Di tempat apa? Tempat kan biasanya suka diapain Pak? Ada di tempat yang untuk kirim paket. Papa punya yang itu, yang kecilnya jadi buat dipisah. Ya, jadi maksudnya itu tempat saya biasa naruh tikus. Tempat itu semacam box es krim sih biasanya. Tapi udah dijadiin tempat buat taruh tikus. Ya, jadi di lubang box es krim itu saya lubangi, saya kasih ram kawat, jadi tikus itu dia kabur. Jadi dari situ setelah tikusnya masuk ke situ, kita ambil tikusnya pakai apa biasanya? Penjepit. Biasanya ada penjepitnya, bahkan terkadang Shanum juga ambil sendiri langsung pakai tangan. Udah berani dia. Yang diambil apanya kalau dari tikus? Ekornya diambil, terus kandangnya biasa kandangnya udah papa bukain ya biasanya ya.
kandangnya buka, terus ditaruh aja, taruh, tutup lagi. Ambil, taruh. Iya, gitu biasanya. Jadi ya ini bisa jadi sarana juga buat bonding sama anak, bermain bersama anak. Jadi ya ini opsi dari saya di sini. Jadi kalau banyak juga yang menanyakan bahaya nggak buat anaknya, saya berani jamin ini sangat tidak berbahaya buat anaknya. Bener. Tapi waspada itu tetap harus, kita juga harus melihat ketika si ular yang ada di dalam kandang, posisi dia mau makan itu tetap harus kita dulu yang ngambil lah gitu. Kalau di atas sini saya kasih ke Shanum, saya tinggal pun saya yakin dia nggak akan digigit atau apalah gitu. Gimana Num? Seru pelihara ular. Ya gitu teman-teman, jadi ini sharing sedikit bahwa anekdotnya memang bukan anekdot ya, jadi pandangan orang memang ular selama ini bisa dibilang adalah ular yang berbahaya. Betul, pada umumnya ular-ular liar yang biasanya ada yang bukan ular peliharaan gitu ya, karakternya memang lebih agresif dan itu berbahaya buat anak kita. Tapi buat ular-ular peliharaan yang seperti ini, yang memang dia itu bahkan bukan hanya dia, bahkan dari kakeknya di atasnya, kakeknya lagi, itu memang dia udah hewan peliharaan yang diternakan di kita sebutnya peternakan ular atau farm gitu. Jadi secara karakter dia udah sama sekali tidak galak ya. Seperti itu. Ya ini juga kedatangan tamu, ini juga di sini juga kita pelihara kucing. Jadi ada dua. Nah, banyak yang bilang juga, wah apa nggak takut kucingnya nanti digigit ular. Kalau posisinya kayak gini saya lebih khawatir ular saya dicakar sama kucing sih sebenarnya. Dan kucing ini juga udah tahu lah gitu. Jadi kalau saya lagi bersihin kandang ular juga, bahkan dia kadang nemenin saya, diam di kandang nontonin gitu. Itulah, jadi buat peliharaan di keluarga ini juga bisa jadi opsi. Memang kalau kucing itu ya bisa lebih bisa dimainin ya, kalau kucing dia lebih aktif lah. Tapi kalau ular memang dia lebih lebih pasif lah untuk dimainkannya. Tapi secara perawatan jauh lebih lebih simpel sih ular ini. Jadi buat yang teman-teman di sini yang kerja juga waktunya nggak banyak buat melihara hewan, tapi suka sama hewan dan pengen punya hewan di rumah, ball python ini bisa jadi pilihan. Makanya jarang. Apanya? Ya makanya jarang. Nggak tiap hari ya Nom ya? Nggak kayak orang. Nggak kayak kucing. Tahu nggak berapa lama sekali kalau ular makan? Nggak tahu. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali aja, dan itu juga 1 tikus cukup. Jadi secara hitungan biaya juga lebih hemat dan lebih nyaman juga. Kalau pekerjaannya sering meninggalkan rumah gitu, itu tidak masalah. 1 minggu itu sebenarnya minimal, mau dikasih 1 bulan sekali pun sebenarnya bisa ular ini, bahkan 2 bulan sekali itu sangat bisa. Cuma ya ini jadi lama besarnya aja. Secara ukuran juga dia nggak akan terlalu besar yang sampai mengambil banyak tempat lah gitu. Nggak segede rumah. Nggak segede rumah, iya betul. Kalau segede rumah nggak ada tempat. Ya ini juga termasuk salah saya yang ini termasuk juga ular. Ini ular ketiga saya. Jadi saya itu setiap ular saya catat, saya beli, saya jual. Jadi saya tahu ular saya belinya harga berapa, jualnya harga berapa, terus yang keberapa itu saya ada semua catatannya. Nanti saya bisa cerita lebih lanjut tentang ular-ular saya. Nah kalau ini adalah ular ketiga saya, dan ini kelas pertama saya berasal dari si ular ini. Soalnya udah dibeli lama. Iya udah dibeli lama gitu. Dari pas umur 5 tahun. Sekarang 8. Iya dari si Anum umur 5 tahun saya beli ular pertama. Sekarang si Anum udah 8 tahun, jadi udah 3 tahun saja. Udah lama. Iya, begitu. Jadi kira-kira ini sharingnya. Jadi saya untuk beraktivitas dengan ular, dekat dengan anak kecil. Hanum ini 8 tahun sekarang, dari dia usia 5 tahun. Itu saya sangat nyaman. Ya sejauh ini sih Hanum udah pernah digigit belum sama ular? Enggak. Belum. Jadi dia sih belum pernah digigit. Kalau saya pernah digigit. Tapi selama 3 tahun memelihara dengan ular saya sekarang, katakanlah ada 30 ekor ular.
saya baru digigit itu 4 kali. Jadi selama 3 tahun dengan 30 ular saya baru kena gigitan 4 kali. Itu pun ya tadi kondisinya pada saat mau kasih makan, saya nyelengah lah ya istilahnya, buka kandang. Tadinya saya mau ganti air dulu tadinya gitu. Si ularnya itu dia ada di bawah alas korannya. Saya pakai korannya untuk alasnya. Saya kira ularnya posisinya di mana gitu. Ternyata pada saya ngambil si tempat minumnya, air minumnya, dia langsung itu karena dia kira ada gerakan, dia kira tikus. Tapi ya hanya digigit sekali. Begitu tergigit dan dia tahu itu bukan makanannya, sama dia langsung dilepas lagi. Jadi nggak yang tangan saya digulung atau gimana, enggak. Jadi gigit, begitu tahu itu bukan makan, dia langsung lepas lagi. Jadi kalau lukanya pun tidak fatal, hanya kayak luka gigitan kucing, kayak kayak ketusuk jarum lah sedikit lah gitu. Jadi sama sekali tidak fatal. Dan begitu aja sharing-sharing. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi, kapan-kapan kita ada Shanum lagi juga untuk bisa review atau cerita pengalamannya Shanum ya. Nah, itu aja teman-teman, terima kasih.